Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa untuk membicarakan tentang kiamat. Intinya tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ini secara umum ada 4. Pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tak akan terjadi lagi. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi. Ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Nah, yang keempat, tanda-tanda besar. Apa yang membedakan kecil dengan besar? Kalau tanda-tanda kecil masih agak jauh dari segi waktu ke waktu terjadinya kiamat. Kalau tanda-tanda besar sudah sangat dekat dan satu tanda besar itu bersambung dengan tanda besar lainnya tanpa ada jeda. Kadang-kadang ada beberapa tanda besar yang waktunya bersamaan, menyambung gitu, seperti munculnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa satu zaman, karena Dajjal pun dibunuhnya oleh Nabi Isa. Setelah Dajjal mati dibunuh, Nabi Isa masih hidup, turun tanda besar lain, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di saat Nabi Isa masih hidup. Dan seterusnya begitu. Nah, karena tanda-tanda besar ini, pertama sudah sangat dekat kepada kiamat. Kedua, dahsyat. Nyaris tak masuk akal, di luar nurul. Mungkin tadinya di luar nalar, tapi diplesetkan jadi nurul gitu nurul tanya. Di luar nurul. Adapun tanda-tanda kecil masih di dalam nurul, masih terfahami, masih logis, masih realistis. Tapi kalau tanda besar itu sudah di luar nurul tadi, seperti contohnya umpamanya Dajjal, dia itu sakti mandraguna, bisa nyuruh langit menurunkan hujan atau menahan curah hujan. Bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Menyuruh kambing-kambing untuk menghasilkan susu atau tidak. Itu kan di luar nurul. Termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kehebatan dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi mati dan hancurnya Ya'juj oleh makhluk super lemah dan kecil. Yaitu apa? Belatung-belatung
yang memakan, tapi belatungnya bukan 1-2, tapi triliunan. Dimakan seluruh badan Ya'juj dan Ma'juj sampai semuanya binasa. Anehnya Nabi Isa dan pengikutnya tak terjamah, tak tersentuh oleh belatung-belatung. Dan banyak lagi nanti yang lainnya akan kita rinci. Mungkin pembahasan tentang tanda-tanda besar yang 10 macam nanti akan terbahas 2 tahun deh. Saking banyaknya pembahasan tanda-tanda kecil terlebih dahulu ya. Kita merujuk kepada satu kitab namanya Asyratus Sa'ah, susunan Syekh Yusuf Wabil. Ya. Nah, kita akan mulai pembahasan dengan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Kiamat termasuk perkara gaib. Dan kita tidak boleh mempercayai berita tentang yang gaib. Kecuali kalau sumbernya wahyu. Dari Quran atau sunnah. Kalau yang menjelaskan perkara gaib itu wahyu, wajib kita percaya. Mau masuk akal, mau tidak. Dan itu termasuk bagian dari ketakwaan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama yang gaib itu sumbernya apa? Wahyu. Quran dan sunnah. Sebab yang tahu perkara gaib hanya Allah. Dan Rasulnya yang diberitahu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tadha min rasulin. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun. Kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan perkara gaib itu pasti dari Allah. Gak mungkin ngarang-ngorong sendiri. Kalau Nabi berbicara tentang perkara gaib tanpa instruksi dari Allah, hanya dari pendapat pribadi, lalu diaku-aku ini dari Allah. Pertama dusta, kedua takawul. Takawul ala Allah itu berbicara mengatasnamakan Allah. Padahal tidak, langsung mati itu. Dibunuh oleh Allah dengan cara diputus urat lehernya. Kalau Nabi Muhammad SAW berani mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah, mati itu. Dalam surah Al-Haqqah 4448, Allah menyatakan, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad SAW taqawwala, melakukan tawakul. Tawakul itu berbicara takawul bukan tawakul. Taqawwala alaina, mengada-adakan sebagian pembicaraan atas nama kami, atas nama Allah, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan pegang dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu Nabi diancam seperti itu. Makanya nggak mungkin Nabi berbicara dari pendapat pribadinya lalu mengatasnamakan Allah, tidak mungkin. Dan terbukti beliau wafat dalam keadaan urat lehernya
utuh, tidak putus. Allah menjamin wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Semua yang dibicarakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi termasuk perkara gaib yang di luar nurul tadi, kalau itu bersumber dari ayat atau hadis yang sahih, wajib kita yakini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Hudzaifah, laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ah illa dzakarah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. In kuntu la ara syai'a qad nasituhu fa'rifuhu kama ya'rifu ar-rajulu ar-rajula idza ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. Nabi SAW berkhutbah di hadapan kami dengan penjelasan khutbah yang berisi kejadian rinci sampai hari kiamat. Tak ada satupun yang tertinggal. Kejadian-kejadian yang menjadi tanda-tanda kiamat sampai terjadinya kiamat. Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang faham, ada yang tidak. Dan aku, la in kuntu la ara syai'a qad nasituhu. Kadang kejadian yang diceritakan oleh Nabi SAW itu ada yang sudah terjadi tapi aku lupa. Jadi ketika mendengar kan banyak poin-poinnya tuh. Nggak semua ingat. Ini tanda-tanda kiamat yang akan terjadi ini udah nggak ingat semua. Tapi pas kejadian, baru ingat. Ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tak ubahnya seperti seseorang yang pernah bertemu dengan orang lain lalu berpisah lama nggak ingat. Pas ketemu lagi, benar sih iya gitu kan. Ingat pernah ketemu. Saya lihat wajah-wajah hadirin di sini, tapi nggak ingat semuanya. Udah begitu berpisah lupa. Suatu saat ketemu lagi di jalan, ingat di Masjid Al-Mukarramahnya. Nah kan gitunya. Seperti itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Hudzaifah Al-Yamani, akhbarani Rasul sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun illa an taquma as-sa'ah. Fama minhu syai'un illa qad sa'altuh illa anni lam as'aluh ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Nabi SAW mengabarkan kepadaku apa yang akan terjadi sampai kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang beliau terangkan kecuali aku selalu bertanya. Kecuali aku tidak bertanya satu hal. Yaitu apa yang menyebabkan penduduk Madinah keluar dari Madinah. Nanti itu akan kita pahami. Ketika Dajjal muncul, hanya ada 2 kota yang tidak bisa termasuki oleh Dajjal. Apa? Mekkah dan Madinah. Tapi tahukah ketika Nabi Isa turun, saat itu Imam Mahdi berlindung dengan pengikut-pengikutnya dari kepungan Dajjal. Di mana berlindungnya? Di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Di sana ada menara putih. Nabi Isa turun di menara putih itu, lalu turun ke sana, lalu sholat subuh beserta Imam Mahdi dan pengikutnya. Setelah beres sholat, buka pintu gerbang, dibuka.
Di luar ada Dajjal dan para pasukannya dari kalangan Yahudi. Kenapa mereka berkumpul di sana? Penduduk Madinah keluar. Pindahnya ke sana. Padahal itu Madinah daerah yang aman, steril dari Dajjal dan pengikutnya. Nah, kata Hudzaifah, ma yukhriju ahlal madinati minal Madinah. Apa yang membuat penduduk Madinah bisa keluar dari Madinah? Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan bab Asyratus Sa'ah. Itu yang pernah diungkapkan oleh siapa? Oleh Hudzaifah al-Yamani. Ternyata ini bukan sekadar Hudzaifah saja yang demikian. Berkata mu'allif, walam yakun dzalika khasan bi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bal laqad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman kamilan liyubayyana lis-sahabah ma kana wa ma sayakun ila qiyamis sa'ah. Ini bukan hanya satu-satunya Hudzaifah yang seperti itu. Nabi SAW telah berkhutbah satu hari penuh. Tisuk jedur, Nabi kan sore jeder. Nabi khutbah seharian. Hebatnya stamina Nabi SAW dari pagi sampai zuhur, berhenti sholat dulu, selesai duhur, khutbah lagi sampai asar, berhenti dulu sholat dulu, lanjut sampai maghrib seharian. Masya Allah, saya nggak kebayang. Kalau saya dulu waktu masih agak muda, sekarang masih agak tua, tapi masih muda. Pernah sehari 5 kali ngisi, belum sarapan. Lapar tuh itu. Salatri kata orang Sunda namanya. Salatri itu kelaparan banget. Berangkat ba'da subuh sampai di tempat kajian pertama nggak sempat sarapan. Langsung ngisi kayak gitu jam 8. Sebelum jam 9:30 yang ngejemput sudah datang. Yang tempat kedua beres ngejemput. Sampai di sana langsung sholat zuhur, ba'da zuhur ngisi lagi. Nggak sempat sarapan lagi. Jam 2:30 sudah datang jemputan yang kesekian. Demikir marahananya bahwa ustadznya orang bukan robot. Robotnya perlu dicas. Sampai maghrib mengejar bis terakhir dari Jababeka jam 6. Pas datang brug. Dari sana sampai terminal lebih panjang berdiri karena penuh. Barija ngeleper. Tumbang besoknya seminggu libur. Nabi SAW seharian. Apa yang beliau jelaskan kok panjang amat materinya nggak habis-habis. Itu peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, Shalla bina Rasul sallallahu al-fajr. Wa su'ada al-mimbar. Fa khatabana hatta hadarati adh-dhuhr. Fa nazala fa shalla thumma su'ada al-mimbar fa khatabana hatta hadarati al-'asr. Thumma nazala fa shalla thumma su'ada fa khataba hatta gharabati asy-syams. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain wa a'lamuna ahfaduna. Nabi SAW sholat mengimami kami sholat subuh. Beres sholat subuh beliau naik mimbar lalu berkhutbah sampai zuhur berapa jam itu. Lalu beliau turun lalu sholat zuhur. Beres sholat zuhur naik lagi ke mimbar dan berkhutbah lagi sampai datang waktu asar. Waktu asar turun sholat asar, kemudian beres sholat asar, naik lagi ke atas mimbar, lalu khutbah lagi sampai maghrib.
Dari subuh sampai maghrib non-stop kecuali sholat. Tisuk jedur, nabikan ke sore, jeder. Beliau menceritakan kepada kami peristiwa terdahulu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka orang yang paling mengetahui tentang semua kejadian itu adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pengakuan sahabat lain selain Hudzaifah. Berkata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, "Wallahi innani la'alamun nas bi kulli fitnatin hiya kainah fima baini wa baina as-sa'ah wa ma bi illa ayyakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhaddithu ghairi." Tuh, lihat. Walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi anil fitan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ya'uddul fitan minhunna thalathun la yakadna yadharna syai'a wa minhunna fitanun kariyahis sayf minha sigharun wa minha kibarun. Kata Hudzaifah, demi Allah, aku orang yang paling mengetahui seluruh jenis fitnah yang terjadi antara zamanku sampai hari kiamat. Tidak ada satupun tanda kiamat kecuali diberitahukan kepadaku. Kepada banyak orang, akan tetapi beliau merahasiakan beberapa peristiwa yang Nabi rahasiakan kepada selain aku. Tapi kepada aku diberitahukan. Sampai Hudzaifah itu pemegang nama-nama orang-orang munafik. Khusus Nabi SAW membisikkan itu ke Hudzaifah dan tidak kepada yang lain. Sampai Umar bertanya, apakah Nabi SAW menyebut namaku? Di antara reng-rengan orang munafik yang dibisikkan kepadamu. Apa kata Hudzaifah? Wallahi tidak ada namamu. Tapi Hudzaifah yang tahu nama-nama orang-orang munafik. Lalu kata Hudzaifah, Nabi SAW pernah berbicara di satu majlis tentang fitnah dan aku ada di dalamnya. Beliau berkata, beliau menghitung jenis fitnah, banyak puluhan. Dan fitnah ini sebagai tanda kecil dari hari kiamat. Kata beliau, di antara fitnah itu ada 3 fitnah yang hampir-hampir tidak akan terlewatkan, teralami oleh orang-orang. Di antaranya ada juga beberapa fitnah seperti hembusan angin di musim dingin. Angin di musim dingin itu nyaris tidak pernah berhenti. Di antara tanda itu ada yang kecil dan juga ada yang besar. Lalu setelah Nabi SAW berbicara tentang fitnah, kata Hudzaifah, "Fadhahaba ulaika ruhat kulluhum ghairi." Orang-orang kemudian semua bubar, pergi kecuali aku. Aku tetap duduk di hadapan Nabi SAW seorang diri. Ketika itulah Nabi menyampaikan beberapa hal yang tidak disampaikan kepada orang-orang selain aku. Makanya Hudzaifah al-Yamani ini seorang yang paling tahu jenis-jenis fitnah yang terjadi sampai hari kiamat, termasuk mengantongi nama-nama orang munafik yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Hudzaifah dibisikkan oleh Nabi tentang waktu terjadinya kiamat? Tentu saja tidak. Karena Nabi SAW sendiri tidak tahu kapan kejadian hari kiamat.
Waktunya kapan? Satu-satunya yang diinformasikan oleh Allah kepada Nabi SAW adalah hari terjadinya kiamat. Yaitu hari Jumat. Cuma Jumat kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, nggak ada yang tahu. Pokoknya hari Jumat. Makanya tidaklah datang hari Jumat kecuali seluruh makhluk takut itu terjadinya kiamat. Kecuali dua makhluk yang rileks, santai setiap hari Jumat datang. Dua makhluk itu siapa? Jin dan manusia. Kan kita setiap minggu pasti kadang mengalami hari Jumat ya. Pernah nggak rasa was-was? Bobo ayeuna. Ada yang begitu? Enggak. Malah janji bikin acara yang menyenangkan. Jumat kita futsal yuk. Tuh. Gak ingat bahwa siapa tahu kiamat itu. Jumat kita basket yuk. Jumat kita lari ke gunung. Saya memang setiap Jumat insya Allah lari ke gunung. Sejam lari. Non-stop. Stopnya banyak. Jalannya ada gitu ya. Tapi larinya juga ada. Gitu. Tapi bahkan duduknya ada. Setelah sampai ke puncak, duduk dulu minum paling setengah menit lah. Setelah itu jalan lagi gitu ya. Nah, tapi nggak pernah terbertik di dalam hati kita, bahwa ayeuna kiamat. Nggak. Ilmu tentang hari kiamat perkara yang gaib. Tak ada satupun yang tahu kecuali Allah SWT. Ayat Quran, hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa waktu terjadinya kiamat itu monopoli Allah. Tak Allah taukan kepada malaikat yang terdekat seperti Jibril. Tak Allah beritahukan kepada manusia yang diutus seperti Nabi Muhammad SAW. Cuma Al-Quran dan hadis banyak menjelaskan peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat. Iya. Adapun waktunya tidak. Perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama Al-A'raf 187. Allah menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadinya? Jawab olehmu. Ilmu tentang waktu terjadinya hari kiamat hanya ada di sisi Allah. Allah tak beritahu, tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Dia. Sampai di kalimat berikutnya, tidaklah kiamat mendatangi kamu kecuali dadakan, mendadak. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu serba tahu. Enggak, Nabi SAW tidak serba tahu. Jawab olehmu, ilmu tentang terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini ayat pertama. Ayat kedua. Surah Al-Ahzab 63. Allah menyatakan, yas'alunakan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang kiamat. Jawab olehmu, hanyalah ilmu terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah, tapi kamu tidak tahu. Barangkali kiamat itu sudah dekat. Juga dalam surah An-Nazi'at 42 sampai 44 Allah menyatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada kamu tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat? Fima anta min dzikraha sampai ayat ila rabbika muntaha. Berita atau ilmu terakhir tentang kiamat hanya berakhir di Allah Azza wa Jalla. Selain Allah tidak ada yang tahu.
Termasuk malaikat Jibril, ya. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, Jibril kan datang dalam bentuk orang. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Bekas safar kan dekil and dekucelnya. Kelihatan lelah, capek. Ini mah bersih, seger, fresh. Tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Disebut orang jauh. Tidak terlihat seperti orang yang habis jalan jauh. Fresh, seger gitu. Saya barusan datang dari Tangerang. Tapi sampai sini kelihatan fresh kan? Tidak seperti orang yang berjalan jauh. Memang nggak berjalan, duduk tidur di mobil. Disebut orang dekat, tak ada orang yang mengenalnya. Terus bersikap sangat akrab dengan Nabi SAW. Menyimpan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW. Menyimpan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Lalu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Bertanya tentang 4 hal. Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Dijawab. Islam apa? Iman apa, ihsan apa. Fa'akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadinya? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahunya kapan terjadinya. Ini 2 makhluk termulia sejagat. Dari 2 jenis ras makhluk. Makhluk pertama malaikat, dan ini yang terbaik di kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Dan di kalangan manusia adalah Nabi SAW, manusia termulia sejagat. Dua-duanya tidak tahu tentang hari kiamat. Apalagi malaikat lain, apalagi manusia lain. Makanya kalau ada orang yang meramal kiamat akan terjadi tanggal sekian bulan langsung kita dustakan, bohong, dan sudah terbukti. Dulu ada isu kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9. Ada yang terpengaruh? Ada banyak. Sampai stres menunggu waktu itu. Kita mah yang sudah tahu ada tanda-tanda kiamat sebelum itu cuek aja, santai. Dan setelah waktu tersebut berlalu, jangankan kiamat, dordar angin, hujan gelap, oke henteu aya. Muncul lagi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sampai ustaz-ustaz juga banyak ngomong. Orang banyak stres menjual asetnya kan. Daripada kiamat terjadi dalam keadaan punya banyak uang nanti dihisap. Dibagi-bagi itu. Sebelum tanggal 12 itu terjadi kita sudah tabligh akbar kayak kajian itu bohong. Jangan digubris, jangan dipercaya. Karena apa? Dajjal belum muncul. Nabi Isa belum turun dan itu real, tapi mereka memahami itu simbol. Dajjal sudah muncul sejak lama, yaitu Amerika kata. Fitnah Amerika belum seberapa. Dajjal cuma 40 hari, Amerika sudah berapa ratus tahun. Ketika Dajjal muncul, Amerika sudah hancur, sudah tidak ada. Sudah belum tentu Indonesia masih ada, belum tentu ya, bukan berharap. Tapi kalau Amerika sudah tidak ada, kita berharap. Hancur, pecah. Kan itu serikat itu. Suatu saat pecah seperti Soviet jadi negara-negara kecil mau sombong di sugan. Sudah gitu mah ya. Nah, setelah bahkan ada filmnya kan. Kemudian setelah berlalu nggak ada apa-apa. Wajib dibohongkan, tapi si ustadz yang membahas itu PDW gitu, ngaramal deh. Walaupun selalu salah, keliru ya. Tapi ayah ini percaya teteh. Banyak begitu mah atau orang gila dianggap wali, banyak yang percayanya.
Jadi Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Bahkan seluruh Nabi tidak tahu. Walaupun para Nabi itu sudah wafat. Tapi ketika Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan para Nabi itu di beberapa level langit. Dan tahu nggak apa yang dibicarakan oleh para Nabi? Salah satu tentang kiamat. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para Nabi tersebut, kapan kiamat? Nggak ada yang tahu. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antara hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Nabi SAW beliau bersabda, laqitu lailatan usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Pada malam aku diisrokan, dimi'rajkan, aku berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Qal fatadzakaru amrus sa'ah. Faraddu amrahum ila Ibrahim. Faqala la ilma li biha. Faraddul amra ila Musa faqala la ilma li biha. Faraddul amr ila Isa faqala amma wajbatuha. Fala ya'lamuha ahadun illallah. Dzalika wa fima ahida ilayya rabbi anna ad-dajjal kharijun. Qal wa ma'i qadiban. فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ قَالَ فَيُهْلِكُهُ اللَّهُ. Aku ketika malam Isra berjumpa Ibrahim, Musa dan Isa lalu berdiskusi tentang hari kiamat. Disodorkanlah pertanyaan ini kepada Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Aku tidak memiliki ilmu tentang hari kiamat. Nggak tahu. Disodorkanlah pertanyaan ini kepada Musa. Musa menjawab yang sama. La ilma li biha. Aku tidak memiliki ilmu tentang kiamat. Lalu disodorkan ke Isa. Nah ini Isa, makanan Isa ini. Hari kiamat. Kenapa? Karena Isa turun lagi di saat terakhir menjelang kiamat. Kata Isa apa? La ya'lamuha ahadun illallah. Tak ada yang tahu seorang pun kecuali Allah. Padahal kata Isa, fabima ahida ilayya rabbi anna dajjal kharij. Padahal Allah menetapkan kepadaku ketika aku hidup turun nanti, Dajjal keluar. Dan ketika si Dajjal melihat aku, tubuhnya meleleh. Seperti melelehnya logam yang terkena panas. Lalu Allah pun membinasakannya. Nanti kita akan ceritakan kenapa Dajjal meleleh ketika melihat Nabi Isa. Nabi Isa itu salah satu di antara mukjizat yang kelak-kelak ya. Kalau di zaman beliau hidup dulu sebelum diangkat ke langit, mukjizat itu tidak beliau miliki. Mukjizat yang nanti akan terjadi ketika beliau turun lagi. Mukjizat yang dulu beliau miliki apa? Bisa menyembuhkan semua penyakit, bisa mengetahui makanan yang disimpan orang-orang, apa yang dimakan tadi, bisa membuat burung-burungan dari tanah tiup geber langsung benar-benar jadi tanah, jadi burung. Bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Tapi nanti di akhir zaman itu nggak bisa beliau lakukan lagi. Tapi ada satu mukjizat. Ketika ada orang yang tidak beriman mencium aroma tubuh beliau, mati. Dan tubuh beliau aromanya tercium sejauh jarak pandangan mata. Asal terlihat oleh Nabi Isa, mati itu orang. Kalau kafir.
Adapun Dajjal, karena Dajjal sakti mandraguna. Kalau sakti saya tahu maknanya. Kalau mandraguna apanya? Mandraguna, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ada orang Jawa, mandra apa artinya? Pokoknya sakti mandraguna itu sakti banget gitu ya. Yang kesaktian tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, tapi sesakti itu Dajjal, pas melihat Nabi Isa reaksinya beda dengan orang pada umum. Kalau orang pada umumnya mati, ini Dajjal itu meleleh badannya. Gak kuat melihat Nabi Isa. Lalu lari. Pontang-panting menjauh. Karena takut binasa. Dikejar oleh Nabi Isa. Seandainya Allah menghendaki, niscaya si Dajjal binasa dalam keadaan meleleh seluruh tubuhnya. Ibarat lilin kepanasan. Ibarat logam yang dibakar oleh suhu yang sangat tinggi meleleh. Tapi Allah tidak menginginkan Dajjal mati dalam keadaan demikian. Allah menginginkan Dajjal mati dalam keadaan muncrat darahnya. Menunjukkan dia manusia biasa. Sampai pada tempat yang namanya Babulud di Palestina masih. Coba ikhwan akhwat kalau ada program umroh plus Aqsa, coba cari tempat-tempat yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis. Ada Gua Kahfi. Hadis masih ada, peninggalan masih. Tapi bukan di Palestina, di Yordan. Ada 7 kuburan. Di atasnya ada puing-puing bekas bangunan masjid. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat. Ya. Coba cari bukit tin dan zaitun. Ayat yang mengatakan wattini wazaitun oleh kebanyakan mufassir diartikan buah tin dan buah zaitun. Tapi ada 2 gunung di sana namanya tin dan zaitun. Orang sana meyakini itu yang dimaksud dengan ayat. Dingin dan konon wallahu alam kebenaran. Itulah satu-satunya daerah yang ketika banjir di zaman Nabi Nuh tidak terendam air. Yang lainnya terendam. Itu. Coba cari ada di sana. Di sana sekarang ada hotel-hotel yang memang sengaja dibikin untuk menginap para turis dan dingin bingit. Walaupun di musim panas di sana dingin. Coba cari pohon gorkod. Kayak apa? Pohon gorkod adalah pohon yang dipakai apa? Sembunyi oleh si Yahudi. Ketika Dajjal terbunuh, pontang-panting Yahudi pengikutnya dikejar oleh pasukan Muslim. Dimanapun si Yahudi ngumpet, tempat ngumpetnya itu bicara. Pohon kek, batu kek, gunung kek. Muslim ini ada Yahudi di belakang kau bunuh gitu. Kecuali satu yaitu pohon gorkod. Coba cari di sana. Pasti penasaran. Dibayangkan pohon gorkod itu kalau bisa dipakai sembunyi, batangnya gede minimal segede pohon kelapa gitu ya. Bisa lebih gede sehingga bisa dipakai ngumpet. Ternyata tidak. Batangnya, dahannya mungkin sebesar lengan orang. Tapi banyak. Kayak merambat gitu dan daunnya rindang. Nah bisa dipakai sembunyi karena tertutup oleh daun-daun yang rindang. Tapi daunnya tidak rapat banget. Ada celah-celah. Sepintas kalau tidak ditelak-telak disidik-sidik seperti nggak ada orang ngumpet. Tapi begitu disidik-sidik, oh itu ayah mata tuh, tak bisa begitu. Cari pohon gorkod. Sekarang dibudidayakan di sana. Nah, termasuk Babulud. Tempat nanti akan terbunuhnya Dajjal oleh Nabiullah Isa ya. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan para nabi. Lalu kata muallif ketika menjelaskan hadis tersebut, beliau menyatakan fahaula ulul azmi minar rusul la ya'lamuna mata taqumus saah.
Yang disebutkan tadi adalah ulul azmi di kalangan para rasul. Mereka tidak tahu tentang kapan terjadinya waktu kiamat. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Jabir, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla an yamut bisyahrin. Aku mendengar Nabi SAW bersabda kira-kira sebulan sebelum beliau wafat. Lalu waktu itu sebulan sebelum wafat masih jag-jag waringkas teu sakara-kara. Ada tanda-tanda mau meninggal. Masih seger, masih fresh. Makanya antum sekarang masih segar, masih fresh. Jangan berkeyakinan saya mah kira-kira belasan tahun lagi. Saya ingat ketika mertua saya rahimahullah meninggal. Waktu itu bulan Desember tahun berapa ya lupa. Ibu saya rahimahullah masih segar fresh datang. Apa beliau bilang? Kalau emak sudah meninggal, emak ibu juga kayaknya sebentar lagi. Gitu tuh bicaranya. Masih fresh. Masih sehat, masih enggak kelihatan rempok gitu. Apa yang terjadi? 2 bulan setelah itu betul wafat. Dan mendadak tiba-tiba amruk, udah saja. Dan dikuburkannya berdampingan mertua sesama ibu rahimahumullah. Nah, Nabi SAW sebulan sebelum menikah, kenapa jadi menikah? Sebulan sebelum meninggal, ini di alam bawah sadar tuh muncul. Beliau berkata, Tas'aluni anis sa'ah, kalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Wa innama ilmuha indallah. Ilmu tentang terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah. Nah, wa uqsimu billahi ma 'alal ardi min nafsin manfusah ta'ti 'alaiha mi'atus sanah. Ya. Tapi kata beliau, aku bersumpah atas nama Allah, tidak ada satu jiwa pun yang masih hidup di muka bumi ini setelah 100 tahun dari sekarang di kalangan kalian. Jadi 100 tahun setelah itu semua sahabat yang saat itu sejaman sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Sudah tidak ada yang hidup. Dan betul. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau Ibnu Katsir, "Fahadzan nabiyul ummiyu sayyidur rusul wa khatamuhum salawatullahi alaihi wasallamu nabiyur rahmah wa nabiyut taubah wa nabiyul malhamah wal aqib wal muqaffi wal hashir alladhi tahsurun nas ala qadamai ma qawlihi fima thabata anhu fi sahih min hadithi Anas wa Sa'al bin Sa'ad bu'ithu ana wa sa'ah kahatain wa qarana baina isba'ihi sababah wallati taliha wa ma hadha kullihi qad amarahu Allah ta'ala ay yarudda ilma waqti sah ilaihi idza su'ila anha faqala qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Imam Ibnu Katsir, inilah seorang nabi yang ummi, pemimpin para rasul, penutup para nabi dan rasul. Semoga salawat dari Allah dan salam tercurah kepadanya. Nabi rahmah, nabi taubah, nabi malhamah. Malhamah itu perang. Beliau panglima perang yang hebat, yang dahsyat. Beliau aqib. Aqib itu tidak punya anak laki-laki. Beliau muqaffi. Tidak ada pelanjut risalah kerasulan setelah beliau, penutup para nabi. Beliau hasyir, yang mengumpulkan seluruh manusia di bawah kedua kakinya. Dan beliau dengan semua kedudukan yang hebat. Lalu beliau pun pernah berkata, aku diutus
ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih. Lalu beliau mengacungkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Mengacungkan dua jari. Saya ketika ini jangan difoto. Karena pas masa kampanye suka dimanfaatkan Ustadz juga nomor 2. Padahal ini bukan mengacungkan nomor calon. Nah, tapi sehebat itu kedudukan beliau, seagung itu, beliau disuruh oleh Allah bila ditanya tentang hari kiamat harus menjawab innama ilmuha indallah. Ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak ada seorang pun yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi walaupun walaupun waktu hari kiamat itu gaib, tak ada yang tahu, tapi sekedar taki-taki, waspada, sekedar persiapan untuk menghadapinya, Nabi SAW memberitahukan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Ketika tanda ini muncul, waspadalah. Persiapkan diri kalian. Persiapannya bukan membentek, membuat bunker. Bunker juga bakal hancur. Bunker bisa untuk melindungi dari perang bom gitu, mungkin bisa ya. Wallahu alam, tergantung kekuatan bom kita. Kalau kiamat terjadi nggak akan bisa, hancur semuanya. Nah, persiapannya itu iman dan amal soleh, amal-amal baik, menjauhi dosa dan maksiat. Dan itu bukan menyelamatkan dia dari kiamat, tapi menyelamatkan nasib dia seusai kiamat terjadi. Dan itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Dianggap sebenarnya nggak akan pernah ada akhirnya. Kalau di dunia ada akhirnya. Dunianya belum berakhir, kita berakhir lebih dahulu. Tapi kalau sampai di akhirat nggak akan ada akhirnya, seluruhnya abadi. Dan itulah yang oleh Allah dikatakan kehidupan yang sebenarnya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, fa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jadi membahas tanda-tanda kiamat salah satunya adalah agar kita ini teringatkan sehingga waspada dan mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh. Yang jelas setiap kali Allah menjelaskan saat terjadinya kiamat dalam Quran, atau Nabi SAW ketika menjelaskan waktu kiamat, itu selalu menjelaskan kiamat ini sudah dekat. Jangan kalian lalai. Jangan kalian berleha-leha untuk mempersiapkan dirinya. Nih, banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kiamat ini sudah dekat. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan kiamat sudah dekat adalah pertama. Kita bahas bulan depan karena sekarang waktunya sudah habis. Cukup untuk saat ini 1 jam saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, apakah ada berita tentang Palestina sebagai tanda-tanda hari kiamat? Tidak ada. Sebagaimana nanti rincian tentang tanda-tanda kiamat itu akan kita bahas, tapi nggak ada yang menyebut Palestina secara khusus. Yang ada
adalah banyaknya peperangan, banyaknya pembunuhan, iya. Itu sebagai tanda kiamat, tapi tidak ada yang spesifik menjelaskan tentang Palestina. Kita prihatin, kita selalu berdoa semoga Palestina segera merdeka dari penjajahan Zionis. Semoga penduduk saudara kita di sana disabarkan, yang wafat dirahmati sebagai syuhada, yang sakit segera disembuhkan, yang terkena musibah disabarkan dan ditegarkan, digugurkan dosa-dosanya ya. Yang kita bisa bantu ya. Ustaz, saya mau tanya, ketika anak berbuat maksiat, tapi saya sudah memberitahu dan selalu mengingatkannya bahwa semua perbuatan ada balasan di akhirat. Apa saya mendapat azab di akhirat? Kalau kita sudah maksimal mendidik, membekali, membimbing, mengajari, mengawasi, setiap dia salah, terjerumus dalam dosa dan maksiat, kita ingatkan. Kita dapat pahala. Karena kita sudah mengamalkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak menurut hanya di hadapan kita. Tapi selepas dari pengawasan kita, gaul di luar. Kemudian dia terkontaminasi, teracuni oleh kawan-kawan, dia bergaul. Kalau kita sudah wanti-wanti, boleh bergaul. Tapi pilih-pilih kawan bergaul. Tapi dia terjebak dalam sebuah pergaulan, lalu dia terjerumus dalam dosa dan maksiat di luar pengetahuan kita, maka itu di luar tanggung jawab kita. Selama kita sudah membekali, ya, kita tidak bisa memberikan hidayah taufik, tapi hanya hidayah irsyad badilalah. Taufik urusan Allah. Makanya tak heran kalau para nabi pun orang terdekatnya ada yang durhaka. Suaminya nabi, istri-istrinya durhaka. Contohnya siapa? Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Anaknya durhaka. Seperti anaknya Nabi Nuh. Ada bapaknya yang durhaka. Seperti siapa? Nabi Ibrahim. Tukang menghancurkan patung. Bapaknya tukang bikin patung. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri di antara kerabatnya, pamannya ada yang menjadi musuhnya. Ya, setelah beliau ini berupaya maksimal mendakwahinya. Hidayah, irsyad, wa dilalah milik kita dan kewajiban kita untuk disampaikan. Hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ya, Allahu a'lam. Doa agar kita ketika terjadi kiamat bisa tidak tersiksa dengan izin Allah, mati dengan husnul khatimah. Ketika kiamat terjadi dan kita masih hidup, berarti kita kafir. Kiamat tidak terjadi kecuali seluruh penduduk yang masih ada kafir. Jangan sampai kita, ya Allah panjangan saya sampai hari kiamat. Itu sama dengan minta dimatikan dalam keadaan kafir. Kenapa? Sebelum terjadinya kiamat, Allah mengutus angin dari Yaman, lembut. Tak ada satupun orang yang punya iman walaupun sekecil debu dalam hatinya, kecuali kena angin itu mati. Sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang kafir, yang tak ada punya keimanan sedikit pun. Maka di sana semua orang berbuat syirik. Semua orang berbuat maksiat secara terang-terangan. Manusia berzina seperti binatang di pinggir jalan, ditonton orang. Sudah enggak aneh. Sebaik-baik orang saat itu, laki ketemu wanita saling tertarik. Yuk kita berbuat di belakang pohon ini. Darwe didinya itu manusia terbaik. Nah. Bayangkan terburuk. Nah. Jadi jangan sampai kita berdoa, ya Allah, ketika kiamat terjadi di zaman saya,
bebaskan saya dari siksa. Nggak bisa, karena pasti saat itu kita kufur. Kalau ada iman mah sudah mati sebelum hari kiamat terjadi, tersentuh oleh angin tadi ya. Jangan sampailah kita mengalami kiamat. Ada teman ana yang bertanya, adakah saksi tentang Isra Mi'raj? Iya, semua saksi sudah wafat, sudah meninggal. Karena itu 1400 tahun yang lalu, nggak akan bisa ditanya sejak sekarang. Ya, pertama itu. Kedua, itu perkara gaib. Wajib kita percaya selama dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Dan ini inti dari iman atau tidaknya. Sama dengan ada nggak saksi Nabi Muhammad lihat neraka dan surga? Ada nggak saksi Nabi Muhammad SAW umpamanya ketemu para nabi? Itu perkara gaib. Iman tidaknya seorang itu yang menentukan percaya tidaknya. Walaupun nggak ada saksi, nggak mungkin ada saksi, nggak mungkin ada orang yang mi'raj bersama Nabi SAW. Ketika Isra ya ketemu dengan orang di perjalanan, tapi orang itu juga sudah mati, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau nggak ada saksi nggak percaya gitu, Quran Sunnah dikemanakan? Dan itulah pembeda iman dan kafir. Kita nggak perlu masa bodoh terhadap dia percaya atau tidak. Hanya karena ada saksi. Kalau kita tidak bisa menghadirkan saksi, dia tidak percaya, bodoh amat, bukan urusan kita. Ini perkara gaib ya. Nanti setelah ada saksi ini terbukti, cing surga neraka buktikan ada. Nanti ke sana. Pokoknya mah sekali lagi, kalau tidak ada iman bakal mencari 1000 hujah untuk tidak percaya. 1000 pertanyaan untuk menolak ya. Ini terjawab, nanti ada ribuan pertanyaan lagi. Intinya mah gak mau iman, itu saja. Apakah kalau ahwat dibonceng motor duduknya boleh ngangkang, nyangegang, tidak miring kakinya? Tidak ada larangan, itu yang lebih sif. Sebaliknya laki-laki kalau dibonceng bagusnya miring. Kenapa? Kalau di sana begitu. Kalau ahwat asal ada asalnya. Yang memboncengnya suaminya, mahram atau sesama wanita. Kenapa? Kalau laki-laki dulu di Pakistan, tapi daerah yang mu'tazim. Karena pakai gamis. Pertama ya, kalau diboncengnya nyangegang, terhalang oleh gamis. Kedua, ini nih, ada unsur ketidaksenonohan. Karena apa? Karena posisi yang dibonceng antol tenaon menempel kepada posisi yang dibonceng, dan itu posisi afwan kalau agak kasar, posisi sodomi, dan itu sesuatu yang aib. Makanya di sana kalau laki-laki dibonceng miring kayak perempuan di sini. Perempuan dulu ya, bukan perempuan sekarang. Perempuan sekarang mah nyaris kita nggak pernah lagi melihat wanita dibonceng miringnya. Tapi betul lebih selamat. Pertama kan lebih seimbang. Kedua lebih selamat dalam hal menutup aurat asal pakai celana panjang. Bayangkan dulu pakai rok, roknya itu rok mini, terus dibonceng miring. Kelihatan nggak auratnya? Tapi jangan dilihat. Ya pasti kelihatan lah. Ya, itu lebih berbahaya, lebih berisiko. Jadi dibonceng dengan ngangkangnya ngegang lebih baik dari segala segi. Lebih aman karena lebih pagehnya nyepenganan. Apalagi kalau ke suaminya prek gitu. Aman. Suaminya nyaman, istrinya aman juga ya. Stabil gitu, dan aman juga dari keterbukanya aurat. Suami ana mau kurban,
dalam kurung poligami. Beda mana poligami dengan kurban? Poligami itu punya istri lebih dari satu, ya. Kalau istrinya 2 disebut real man, kalau 3 gentleman, kalau 4 superman. Nggak ada hubungan dengan kurban. Suami anak mau kurban dalam kurung poligami. Beliau minta anak untuk kurban dengan memakai nama suami dan anak istri keduanya. Apakah sah dengan suami anak kurban juga dengan istri pertama? Bagaimana aturan? Ya, suami cukup 1 kurban untuk seluruh keluarga sebanyak apapun anggota keluarganya. Selama anggota keluarganya itu masih di bawah tanggung jawab suami. Walaupun istrinya 4, satu istri anaknya 10. Anaknya 40, istrinya 4. Tapi istrinya, anak-anaknya semua masih dinafkahi oleh suami, tidak memiliki penghasilan sendiri. Ya, walaupun 44 anggota keluarga, cukup 1 ekor kambing untuk semuanya. Cuma yang berlaku aturan larangan gunting kuku hanya suaminya aja. Tapi pahalanya semuanya dapat. Walaupun istri 4 dan anaknya 40 mun ayahnya, ya cukup. Kecuali kalau istri-istrinya punya penghasilan sendiri, ya. Yang satu umpamanya punya perusahaan minyak. Yang kedua punya perusahaan batu bara. Yang ketiga umpamanya punya beberapa supermarket. Yang keempat umpamanya punya perusahaan maskapai penerbangan. 3-3-nya, 4-4-nya kaya. Ada yang begitu. Maka masing-masing istri terkena kewajiban individual untuk berkurban, ya. Tidak satu aja suaminya untuk semua, karena dia punya kemampuan dan terkena dengan kewajiban atau syariat kurban. Maka nalasa walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang orang punya kemampuan tapi tidak menyembelih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Anaknya ada yang sudah bekerja, punya penghasilan sendiri dan mampu, suruh yang mampu itu kurban sendiri atas namanya, ya, walaupun masih bujang. Nah, yang belum memiliki penghasilan sendiri itu sudah tercover dengan kurban dari ayahnya atau tercover oleh suaminya. Kalau si istri ini nggak punya penghasilan kecuali nafkah dari suaminya, sudah tercover. Berapa orang pun istrinya, berapa orang pun anaknya. Kurban sebaiknya di mana? Di masjid dekat rumah atau daerah yang jauh dari rumah tapi memang sangat membutuhkan karena penduduknya miskin. Tah eta, ya. Jadi yang paling utama adalah di dekat rumah. Kalau banyak fakir miskin yang membutuhkan, ya. Kecuali kalau di dekat rumah sudah tercover, sudah melimpah. Tapi ada daerah lain yang kurang dan membutuhkan, boleh di daerah lain. Apalagi daerahnya kafir semuanya. Lebih baik di ekspor ke luar negeri, dititip ke luar negeri. Boleh. Seperti saudara-saudara kita di Eropa, di Belanda, di Jerman. Di sana kan nggak boleh kurban. Nggak boleh menyembelih sendiri, walaupun ayam, apalagi kambing. Wajib semua sembelihan itu di tempat jagal resmi. Selain itu tidak boleh, bisa ditangkap itu. Tapi mereka terkena kewajiban kurban, akhirnya nitip ke kita di Indonesia seperti ya boleh, ya. Bagaimana caranya agar hati kita dapat ridho atas keputusan dan takdir Allah tanpa mengeluh mengumpat? Ya, caranya adalah dengan memikirkan
keuntungan, kebaikan dari takdir Allah yang buruk tadi. Apapun bentuk takdir Allah yang buruk itu lebih banyak keuntungannya daripada kita baik sakit, dizolimi orang atau yang lain-lain. Kalau istri suaminya nikah lagi, itu takdir Allah yang pahit. Bagaimana caranya agar ridho? Bayangkan keuntungan dari hal itu. Kalau kerugian cuma satu, yaitu apa? Menderita. Sudah. Apa keuntungannya? Keuntungannya dosa berguguran, pahala dilimpahkan dengan jumlah yang banyak. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin menderita makin gede pahala. Kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Banyak dosa berguguran, lebih hebat penderitaan, lebih banyak dosa yang gugur. Lalu ketika dapat musibah, doa kita itu makbul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu diangkat derajatnya lebih tinggi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zulima abdun madlamatan fasabaru alaih illa rafa'allahu darajatahu. Tidaklah satu hamba terkena kezaliman. Lalu para ulama memperluas, bukan hanya kezaliman dari orang, pokoknya musibah yang membuat dia menderita. Tidaklah seseorang mengalami penderitaan wasabaru alaih, kemudian dia sabar di atas itu, illa rafa'allahu darajatuh, kecuali Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya. Nah, terus setelah kita mampu melewati musibah yang berat ini, Allah janji Allah akan berikan 2 kebahagiaan di dunia setelahnya. Yang diambil dari ayat inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalimat yang sama, tak ada perbedaan, diulang 2 kali. Apa maknanya? Setelah satu kesulitan akan datang 2 kebahagiaan. Kita tinggal menunggu 2 kebahagiaan ini apa ya bentuknya yang Allah berikan. Itu beberapa keuntungan. Dengan memikirkan keuntungan itu kita akan ridho, akan sabar. Kalau ada musibah, positive thinking, yaitu apa? Oh, berarti Allah akan memberikan banyak keuntungan dari musibah ini. Kerugiannya satu, menderita aja, itu aja. Selain kerugian, selebihnya keuntungan. Kalau kita berdoa dikabul, ya, terus pahala sedang dicurahkan, dosa sedang digugurkan, derajat sedang dinaikkan, dan seterusnya. Dan berpikir seperti itu akan membuat kita jauh lebih ridho dengan hal ini, tenang dengan hal ini, optimis dengan kehidupan ini. Terakhir, apakah seorang imam masjid disebut apa? Ustadz. Oh, apakah seorang imam masjid disebut ustadz? Tidak mengajarkan ngaji Al-Quran, hanya mengimami saja. Bukan, imam. Ustadz itu guru yang ngajar. Kalau yang mimpin sholat tapi tidak ngajar, tidak memberi ilmu, ya imam disebutnya. Tapi kita husnudzon setiap imam disebut ustadz karena dalam bayangan kita ini ngajinya bagus, pasti ngajar ngaji. Gitu kan biasanya. Dan memang begitu. Rata-rata yang hafid, yang bacaannya bagus, tajwid makhrajnya benar, dia pasti mengajarkan dan harus mengajarkan. Makanya rata-rata setiap imam mestinya dia menjadi ustadz, tapi tidak setiap ustadz menjadi imam. Ustadz itu mungkin bacaan tajwid makhrajnya benar, tapi lagunya kurang enak untuk jadi imam. Ada yang begitu? Banyak. Banyak yang seperti itu. Jadi setiap imam pasti bisa ngajar, minimal ngajar tajwid makhraj. Tapi tidak setiap ustadz bisa jadi imam. Bisa jadi imam kan meureun moal betah makmumna.
Tajwid makhrajnya benar lempeng gitu lah. Tidak ada gocek-gocekannya, tidak ada apalah pokoknya kayak gitu. Iya, ya. Itulah karena itu setiap imam di kita disebut ustaz. Sebab positive thinking, husnudzon, pasti dia juga ngajarkan tajwid makhraj, bahkan tahfidz, ya. Dan terus terang saya secara pribadi, kalau ada imam di masjid enak, betah tuh. Berharap mudah-mudahan panjang. Seperti dulu kita pernah ngaji di Telkom Gerlong. Itu imamnya Masya Allah. Bagus, dan selain tajwid makhrajnya bagus, lagunya enak. Gak kerasa panjang juga, ya. Di Masjid Al-Ukhwah ada yang bagus kemarin, ya. Betah gitu. Tajwid makhrajnya benar, lagunya juga enak. Betah ingin berlama-lama. Nah, kecuali kalau imam, aduh, tajwid makhrajnya ancur-ancuran gitu, ya. Lebih lama, lebih tersiksa kita. Ada yang begitu? Ada. Lagunya nggak enak, tajwid makhrajnya, aduh, asa sareksek gitu, ya. Panjang surat. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.